Shalom pemirsa Nilai Kehidupan yang terkasih, senang sekali saya Airin Wangsujaya kembali menemui pemirsa di awal tahun 2011 yang penuh dengan berkat ini. Pemirsa, kata bijak mengatakan, lihatlah keunggulan pribadi seseorang di dalam masa krisis. Karena krisis memunculkan manusia yang sebenarnya di dalam diri seseorang. Jika kita ingin tahu karakter seseorang, janganlah lihat dia ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Bisa jadi itu hanya sebuah kemasan atau packaging luarnya saja. Lihatlah bagaimana reaksi dan sikapnya ketika krisis menghadapi hidupnya. Itulah kualitas pribadi yang sesungguhnya. Nah pemirsa, pada hari ini bersama hambanya Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, kita akan belajar bagaimana caranya menjadi pribadi yang unggul melewati segala macam masalah, badai dan tantangan. Mari kita saksikan bersama. Shalom para pemirsa sekalian. Sukacita sekali saya Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Sikap Hidup Unggul. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1-3 berkata demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan Ishak. Ada 3 hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari. Yang pertama, andalkan Tuhan pada masa sulit. Ayat 1 dikatakan terjadi kelaparan pada zaman Ishak. Dan ini adalah kelaparan yang berbeda seperti yang pernah terjadi pada zaman Abraham. Ayat ini menunjukkan bahwa pada zaman Abraham ada kelaparan, pada zaman Ishak ada kelaparan. Pada masa kini pun krisis bisa melanda kehidupan kita. Tetapi anak-anak Tuhan tidak perlu takut sebab Allah berjanji untuk menyertai kita yang percaya kepadanya. Tuhan berfirman pada ayat 2, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Mesir seringkali menggambarkan sistem duniawi. Dan berapa banyak orang ketika lagi susah, lagi ada masalah, dia pakai cara duniawi. Dia andalkan orang-orang dunia. Banyak orang kalau kepepet dia berdosa. Waktu kepepet buka cek kosong. Waktu kepepet melakukan jurus ciak-ciau. Dia ambil uang orang lalu dia pergi kabur ke tempat yang lain. Ini adalah cara dunia, cara Mesir. Dalam Kejadian 12 ketika kelaparan melanda, maka Abraham ayah daripada Ishak pernah pergi ke Mesir. Dia pikir akan dapat berkat dan pertolongan di sana. Ternyata jangankan berkat, istrinya hampir diambil menjadi gundik Firaun. Untunglah akhirnya Tuhan melepaskan dia sehingga dia akhirnya kembali menetap di tanah yang Allah telah janjikan kepadanya. Saudara, jadi pada masa sulit jangan mengandalkan cara-cara duniawi. Pegang janji Tuhan di ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Dia Allah yang setia, sanggup memelihara umatnya di tengah segala situasi. Nabi Elia pernah mengalami masa kelaparan, kekeringan 3,5 tahun yang melanda Israel. Tapi dia dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit yang kecil. Dan setiap pagi dan petang burung gagak datang membawa roti dan daging untuk dia nikmati. Sampai hari ini pun pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Pemirsa, seusai Perang Dunia yang pertama, ada seorang wanita yang karena kelaparan beserta dengan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil, dia berdoa dan menulis doanya di secari kertas. Keesokannya harinya dia pergi ke sebuah toko yang menjual bahan makanan dan dia berkata, Pak, tolonglah saya. Suamiku tewas di medan peperangan. Saya punya 3 anak kecil, saya tidak punya uang dan kami sedang kelaparan. Tapi saya sudah menuliskan doa pada secari kertas. Saya berdoa supaya engkau diberkati Tuhan kalau engkau memberikan makanan kepada. Orang ini bilang, mana bisa bayar makanan pakai doa. Kalau nggak ada duit nggak bisa.
Ayolah Pak, tolonglah saya. Akhirnya orang itu dengan kesal mengambil tarik kertas yang berisi doa itu. Dia bilang, oke, saya timbang berapa berat daripada doamu, nanti kamu akan dapat makanan seberat doa ini. Si wanita kaget, karena itu kan cuma kertas yang sangat ringan. Dan dia taruh, saudara, si penjual ini taruh di timbangannya dengan kasar. Plak, dia taruh begitu. Saudara tahu timbangan zaman dulu, itu kan ada dua bagian. Bagian yang pertama kalau ditaruh besi, misalnya 1 kilo, 2 kilo, itu akan turun. Tapi kalau bagian kirinya, dia taruh makanan, maka kemudian dia akan berimbang dan malah bisa lebih berat yang sebelah kiri. Dan kemudian dia taruh makanan yang ada, saudara. Dia kasih roti, dia kasih minyak, dia kasih gula. Dan dia kaget karena ternyata dia taruh apapun, timbangan ini tetap ada di bawah, tidak pernah bisa naik. Akhirnya wanita ini bisa membawa makanan yang cukup banyak. Dan dia sangat senang akan hal itu. Si penjualnya kaget, bagaimana mungkin itu terjadi? Rupanya Tuhan bekerja. Pada waktu dia taruh dengan kasar kertas doa itu, plak, timbangannya rusak. Dan gara-gara rusak, maka wanita ini bisa membawa bahan makanan. Saudara, dan waktu si penjual membaca apa yang tertulis, dia baca doa yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Andalkan Tuhan pada masa sulit, dia akan tetap memelihara kehidupan kita. Namun saudara, pada saat kita mengandalkan Allah, kita juga harus melakukan bagian kita. Seperti Ishak di ayat 12 dan 13 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Ishak adalah seorang peladang. Dan walaupun pada masa sulit dia harus melakukan bagiannya, yaitu menabur di ladang. Dan Tuhanlah yang akan memberkatinya, sehingga dia berhasil dan bertambah kaya. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau keduanya sama baik. Saudara, ini menunjukkan bahwa kita harus tetap bekerja dengan ulet. Orang yang melihat situasi yang terbaik, semuanya lancar, semuanya bagus, baru bekerja. Dia tidak akan pernah memperoleh hasil. Kita harus bekerja di tengah situasi apapun. Dan kita harus bekerja dengan ulet karena kita tidak tahu apakah yang kita tabur pagi atau yang petang yang akan memberikan hasil kepada kita. Kalau kita bekerja dengan ulet, Tuhan akan memberkati. Karena firman-Nya berkata, barang siapa menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorak. Mazmur 126 ayat yang kelima. Bekerja dengan rajin ketika kesulitan datang, pasti ada berkat untuk saudara. Ada seorang bapak menjelang ajal memanggil 2 orang anaknya yang sudah beranjak dewasa. Dia bilang, nak, dengar pesan papa. Pertama, jangan pernah tagih piutang dari siapapun. Dan yang kedua, jangan kamu terkena sinar terik matahari secara langsung. Anaknya bingung apa maksud pesan papa, tapi papanya keburu meninggal. Saudara, akhirnya kedua anak ini bekerja di kota yang berbeda. Beberapa waktu kemudian, ketika si ibu menengok anak yang besar, dia kaget. Kondisi anak sulungnya ini, saudara, sangat miskin. Dia tanya, kenapa nasibmu begini, nak? Loh, kan pesan papa saya ikuti. Papa bilang jangan tagih piutang dari siapapun. Jadi kalau ada orang utang sama saya nggak pernah tagih. Lama-lama uang saya habis. Dan papa juga bilang, jangan kena sinar panas matahari secara langsung. Jadi kalau saya pergi ke tempat kerja, saya harus sewa taksi supaya saya tidak kena sinar matahari secara langsung. Seandainya saya hanya naik motor. Akibatnya uang gajian saya habis untuk bayar biaya transportasi dengan taksi tersebut. Ibunya kemudian pergi ke kota yang lain menjumpai anak yang bungsu. Dan ternyata anak yang bungsu kaya raya, maju usahanya. Ibunya bilang, loh kenapa kamu bisa maju? Beda dengan kakakmu. Loh karena nasihat papa akan saya turuti. Ibunya bingung, nasihatnya sama, pesannya sama, kok hasilnya berbeda.
Dan si bungsu berkata, Papa kan bilang, jangan tagih piutang dari siapapun. Karena itu saya tidak pernah kasih utangan sama orang lain. Dan modal saya masih ada. Yang kedua, Papa bilang, jangan kena sinar panas matahari secara langsung. Maka saya kalau pergi kerja, sebelum matahari terbit dan pulang kerja, sesudah matahari tenggelam. Jadi orang tahu, toko saya buka paling awal, tutup paling petang. Dan saya akhirnya diberkati oleh Tuhan. Pesan yang sama hasilnya berbeda. Karena apa? Orang yang ulet, orang yang tekun, orang yang setia, itu akhirnya akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, apapun tantangan yang kau alami, pertama jangan ke Mesir, yang kedua saudara harus tetap menabur pada masa kesulitan, artinya bekerja dengan ulet dalam anugerah Tuhan. Tetapi yang ketiga, menabur pun kita pahami sebagai memberi di ladang Tuhan. Istilah menabur artinya kita harus menginvestasikan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan sesama. Saudara, orang yang suka memberi adalah orang yang sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan. Ada seorang yang bernama Dr. Alan Kurtz mengadakan survei kepada 3.000 orang dan dia berkata orang yang suka memberi dan menolong orang lain itu jarang stres. Karena ketika kita memberi kepada orang lain, ada sukacita dalam hati kita, muncul hormon endorfin yang membuat kita lebih sehat. Profesor David McLachlan, dia pernah berkata bahwa orang yang suka memberi dan menolong orang lain, itu akan memperkuat sistem kekebalan tubuhnya sehingga dia lebih sehat. Sebaliknya orang yang kikir, itu lebih gampang sakit. Karena orang yang kikir itu biasanya cinta akan uang. Jadi ketika uangnya berkurang atau nilai tukar mata uang naik turun, dia stres. Dan karena dia stres muncul hormon kortisol yang mengurangi kekebalan tubuh. Akibatnya dia gampang sakit. Tapi kalau kita suka memberi, kita lebih sehat. James Holz melakukan riset yang lainnya dan dia berkata orang yang suka memberi dan menolong orang lain lebih bugar. Dan angka harapan hidup baginya akan lebih tinggi. Dari sini kita melihat bahwa orang yang suka memberi itu lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih diberkati oleh Tuhan. Di Amerika pernah ada seorang multimiliarder yang bernama Rockefeller. Saudara, kayanya luar biasa. Dia pengusaha minyak. Tapi usia 55 tahun dideteksi dia mengidap sakit kanker usus. Tidak ada obatnya. Dokter bilang umurmu tinggal 3 bulan. Wah, dia nangis kepada Tuhan. Dia pikir, aduh selama ini saya hidup bagi diri sendiri. Saya tidak jadi berkat bagi orang lain. Karena itu dia mulai kasih uangnya untuk rumah sakit, kasih uangnya untuk gereja, untuk misi. Dia mulai menyumbang ke kiri kanan. Dan apa yang terjadi? 3 bulan masih hidup, 6 bulan tetap sehat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih hidup. Dia baru meninggal 33 tahun kemudian dalam usia 88 tahun. Apa yang menyebabkan dia sakit? Karena dia pelit, saudara. Mengapa dia sehat? Karena dia memberi untuk orang lain. Yesus pernah memberi contoh. Ada sebuah pohon yang sudah ditanam 3 tahun, tapi tidak menghasilkan buah. Tuhan bilang, tebang. Tetapi pengusahanya, pengelolanya berkata, kasih waktu 1 tahun lagi. Saya akan siram, saya akan kasih pupuk. Tapi kalau 1 tahun lagi masih belum berbuah, tebanglah. Rupanya Rockefeller juga hidup bagi diri sendiri, tidak berbuah, mau ditebang. Tiba-tiba malaikat maut mungkin datang dan mau menebang. Dia lihat mulai ada buah kecil-kecil. Dia lapor sama Tuhan. Bos, mulai ada buah. Oke, kasih 6 bulan. 6 bulan datang, bos, buahnya tambah banyak. Kasih 1 tahun. Bos, buahnya lebih banyak lagi. Kasih 5 tahun. Lama-lama dia diperpanjang 33 tahun. Hizkia diperpanjang 15 tahun. Rockefeller 33 tahun. Kenapa? Karena dia belajar memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, belajar dari Ishak prinsip kebenaran yang satu ini. Yang pertama, andalkan Allah pada masa sulit. Itu meliputi jangan pergi ke Mesir, tapi pegang janji Tuhan. Jangan ikuti cara dunia, ikuti firman. Yang kedua, kita harus tetap bekerja dengan ulet pada masa yang sulit dalam anugerah Allah. Dan yang ketiga, kita harus memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk orang-orang yang membutuhkan. Itulah sikap unggul kita, tidak hidup bagi diri sendiri, tapi memberi